Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Apa kabar semua pemancing dimanapun Anda berada? Ya, semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan dikabulkan semua keinginannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, saya pegang joran saya nih, joran kesayangan. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang mancing ikan, fishing, fishing, fishing ya, fishing. Oke, ini ada beberapa hal yang sangat menarik nih untuk kita bahas. Kita membahas fenomena alam ya. Ya, tanda-tanda ya, seperti di judul ya. Di judulnya kan tanda-tanda akan dapat banyak ikan gitu ya. Ataupun tanda-tanda boncos. Jangan sampai ya. Ya, fenomena alam itu harus kita ketahui dan harus kita sikapi dengan bijak ya. Contoh kita mendung ya. Mendung ya, lihat mendung kan. Jadi kita harus siap-siap bawa payung gitu kan. Tanda-tanda mau hujan kan, tanda-tanda mau hujan, mendung. Nah, gitu kan. Yang disiapkan payung gitu lah, ataupun siap-siap jas hujan gitu. Tetapi kadang-kadang mendung juga nggak jadi hujan gitu. Nah, gitulah fenomena alam itu tanda-tanda akan terjadi sesuatu gitu. Nah, inilah kita bahas langsung saja. Apa saja gitulah tanda-tanda dapatkan bila akan dapat banyak ikan. Dan nanti kebalikannya akan boncos gitu ya, akan tidak dapat ikan sama sekali gitu. Apa saja? Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, nah ini kita bahas yang pertama dulu, tanda-tanda akan dapat banyak ikan gitu ya. Ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama itu, nah, ketika kita mau berjalan ya, lewat, pakai motor ya, ataupun pakai mobil gitu ya, di perjalanan, tiba-tiba kita bertemu dengan hewan gitu ya. Nah, hewannya itu adalah hewan anjing ya. Nah, anjing ya, dog. Jadi ketika lewat, ketika kita berjalan perjalanan, tiba-tiba anjing itu, nah yang lebih bagus itu dia melewat gitu ya. Jadi melintas di depan kita gitu. Nah, gitu ya. Walaupun agak jauh ataupun dekat gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu, nah ini fenomena alam ya. Ketika kita lagi mancing gitu ya, ketika lagi mancing gitu, mau di kolam, mau di sungai, mau di alam liar gitu ya, maupun di danau dan laut ya. Katanya, ketika mancing ataupun sebelum mancing, tiba-tiba hujan ya, hujan ya, hujan. Nah, hujan bisa gede, bisa gerimis gitu ya. Yang penting ada hujan gitu, agak lama gitu lah, sekitar setengah jam, 1 jam gitu. Lalu kita nunggu ataupun kita lanjut mancing aja. Nah, hujan itu tiba-tiba berhenti gitu ya. Dan muncul lagi matahari gitu ya. Jadi terang lagi gitu lah. Itu lebih bagus ya. Tetapi walaupun nggak terang lagi matahari, masih mendung, tapi kalau berhenti hujan, nah itu sebentar lagi ikan akan banyak ya, liar gitu ya. Nah, itu ya potensi dapat ikan itu banyak gitu ya. Itu fenomena alam ya, habis hujan gitu. Nah, tapi kalau banjir ya pulang ya, jangan jangan lanjut ya kalau di sungai. Nah, yang ketiga, pas mau mancing kayak perasaan itu di dalam hati, ini perasaan ya, ada dalam hati itu nggak, kurang bersemangat gitu, kurang bersemangat gitu. Walaupun kita bawa ikan yang bagus, bawa umpan yang bagus, tuh, peralatan yang bagus, lagi liburan gitu. Tetapi perasaan kita bawaannya malas gitu. Bawaannya kayak nggak mau mancing gitu. Tetapi berangkat karena udah jam waktunya gitu, jadwal gitu. Ada perasaan malas. Jadi tidak biasanya kalau mancing kan kita selalu semangat gitu ya, semangat 45 ya. Pokoknya hujan dan badai kita terjang gitu. Tetapi ini ada perasaan malas dan kayak nggak mau gitu. Tetapi kita berangkat kita mancing gitu. Nah itu ya. Tetapi itu perasaan itu datang dengan sendirinya, tidak ngebohongin diri sendiri gitu. Dimalas-malasin enggak gitu. Memang lagi moodnya kayak gitu gitu. Nah itu tanda-tandanya kalau ada orang yang apalagi yang nggak mau ya, nggak mau mancing, kita paksa gitu dia. Apalagi kalau kita lagi mau ya mancing harian lomba gitu, dia pancing, dia kan lagi malas gitu, kita paksa gitu, kita modalin kalau bisa gitu. Dia akhirnya berangkat mancing. Nah itu yang biasanya dapat juara gitu
yang malas, yang tadinya nggak niat gitu. Nah itu ya, itu tapi yang normal gitu, yang alami gitu. Jadi jangan dimalas-malasin gitu, ah pura-pura malas aja gitu. Ini nanti pasti ada pemancing, adalah suatu saat nanti perasaan itu muncul, jadi ogah mancing gitu. Jadi ya biasanya semangat jadi ogah gitu. Tetapi berangkat gitu. Lihat hasilnya. Itu ya tanda-tanda dari akan banyak dapat ikan gitu. Nah ini yang kebalikannya. Yang kebalikannya yaitu ya hati-hati ya. Nah, kita bahas apa saja yang membuat kita bisa boncos, bertemu dengan apa. Oke, langsung saja. Yang pertama, nah ini bertemu ataupun kita lagi berjalan gitu ya, naik motor, naik mobil ke perjalanan ke tempat mancing, tiba-tiba dilewati kucing. Kucing ya. Kucing melintas gitu. Lompat ya, tret gitu. Nah, itu. Itu yang pertama ya. Biasanya katanya kalau antinya itu kalau ada kucing ya kan kucing ke arah sana. Kita meludah ya ke arah kucingnya pergi gitu. Nah, gitu. Cah, biasa gitu ya. Nah, itu yang pertama, melewati kucing. Yang kedua, ini banyak sekali, ini juga banyak kalau yang di sini, orang tua di sini juga sering bilang, kalau saya kan suka bertemu dengan ya sesepuh ya di sini, kalau mau mancing, kalau kadang-kadang bareng mancing gitu, kita ngobrol gitu. Jadi sharing gitu ya. Kadang dia dapat pengalaman turun temurun gitu ya, ilmunya gitu. Dikasih tahu mungkin dari neneknya ke sana kesananya lagi gitu. Turun temurun gitu ya, ya, pengetahuannya dari zaman dulu kala, mungkin dari leluhur gitu ya. Katanya kalau kita pas mau mancing, kita berjalan ataupun kita naik motor, di depannya kita terhalang ataupun melintas ada ular ya, ular apa saja katanya. Nah itu ya, hati-hati. Kita mungkin energinya jadi kurang positif ya, ada binatang buas gitu. Kadang itu bisa membuat kita boncos gitu ya. Nah yang terakhir nih, yang ketiga yang membuat kita boncos yaitu, nah pernah nggak terjadi ya, nah, saking buru-burunya kita mau mancing, nah dari rumah kita pergi, dari rumah ada yang ketinggalan gitu ya, ada yang ketinggalan, kita udah semangat mau mancing, ketinggalan, balik lagi rumah. Nah itu tanda-tanda akan kurang bagus mancing ya. Kadang tertinggal umpan ya, kadang tertinggal uang ataupun kunci, apa sajalah. Pokoknya lagi mancing, udah pikiran kita udah di spot mancing, tetapi ada ketinggalan, kita balik lagi ke rumah. Nah itu hati-hati ya. Jadi harus kalau mau mancing siapkan semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Jadi kalau mancing lurus aja mancing gitu, jangan balik lagi. Itu ya. Nah itu ya, jadi istilahnya ini pembahasan mengenai seputar mancing ya. Kadang kita membahas dapat atau tidaknya itu karena mungkin umpan atau faktor air dan segala macam gitu ya. Kita ini membahas mengenai alam ya, fenomena alam di sekitar kita gitu. Jadi jangan ngebahas umpan saja ya, kita bahas angin, cuaca dan lain-lain juga harus dibahas ya kalau tentang mancing. Banyak faktor gitu ya. Karena memancing itu adalah keberuntungan. Oke, itu saja ya. Tetapi yang jelas setiap mancing kita harus berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena segala sesuatu itu hanya Allah lah, hanya Tuhan lah yang bisa berkehendak gitu ya. Mau dapat ataupun tidak itu ada kehendaknya ya. Jadi tetap ya kita harus berdoa biar lancar dan dapat ikan banyak gitu. Oke, itulah sedikit ya pembahasan mengenai tentang tanda-tanda mancing ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.